Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Maya SPD, guru di SDN Cijantung 05 Pagi, Jakarta Timur yang beralamatkan di Jalan Raya Pertengahan nomor 4, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasarbo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Saya mengambil materi pembelajaran penyusunan data pada muatan pembelajaran matematika di kelas 4. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Itu mohon saran dan masukan dari para dosen penguji agar pembelajaran yang saya laksanakan di kemudian hari jauh menjadi lebih baik. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, biasanya KMS itu untuk apa? Anak balita. Nah, pemerintah singkatannya bayi di bawah 5 tahun. Oke. Sekarang buka di KMS-nya halaman 74, silakan. Halaman 74. Kita akan mempelajari bab terakhir dari pelajaran matematika kita. Oke, dibaca dulu after seksinya. Nah, di situ ada kumpulan-kumpulan data. Sebelum kita mengambil lebih lanjut, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengumpulkan data. Kemudian kita akan membuat penyajian data dalam bentuk tabel dan juga diagram rata. Kemudian yang terakhir itu kalian diharapkan untuk bisa menafsirkan data berdasarkan tabel dan juga diagram rata. Kira-kira dari halaman 74 apresiasi itu berapa banyak siswa yang sudah disebut? Ini ada tabel 100. Jadi dihitung saja. Kotak ke bawah, kotak ke samping. Ada berapa orang? 10. Ada 100 orang. Kemudian dari data tersebut kira-kira berat tubuh paling besar itu berapa? 61. Yang paling kecil 34. Terus kalau yang beratnya 44 ada berapa orang? Ada 7. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Tujuan pembelajaran kita adalah kamu mampu menyajikan data dalam bentuk narasi pada pengertian batas dan yang terbaik. Itu ada sekumpulan anak-anak. Ya kamu kan lagi belajar. Dia bilang, apa sih data itu? Terus si Samir jawab, aku cari di Google, data itu adalah jelas atau menamakan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata maupun angka. Terus si Moses bilang, berarti data itu penting ya? Nah, si Lindsay jawab, tentu diantaranya sebagai bahan evaluasi, untuk menentukan suatu besar sebagai acuan suatu kegiatan sebagai dasar suatu perencanaan. Nah, nih, data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya. Bisa berupa angka maupun lambang. Kalau angka itu berapa aja? Lambang itu bisa misalnya kamu datanya itu misalnya berupa mobil, bintang, bunga, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sih cara kita mengumpulkan data? Biasanya itu melalui angket atau kuesioner atau melalui wawancara dengan narasumber langsung.
adalah contoh hasil ulangan matematika kelas yang nilainya berbeda-beda. Nah, ini belum dalam bentuk tabel, masih seperti ini. Nah, kita harus tahu dulu, dengan adanya urutan seperti ini, cari nilai yang terkecil, kemudian diurutan kemudian terbesar, lalu disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel yang kita buat itu terdiri dari 3 bagian. Bisa kalau pertama itu nilai, kalau memang dia informasinya tentang nilai. Tapi kalau misalnya informasinya bukan nilai, misalnya informasinya adalah tentang buah-buahan atau tentang hewan, ya tulislah nama hewan. Benar nggak? Jangan pula kamu tulisnya nilai, terus di sininya nama hewan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi di sini kalau dia memang berkaitan dengan nilai, ya sudah tulis nilai. Kalau dia berkaitan dengan nama hewan, ya sudah di sini nama hewan atau nama buah, nama haywan. Nah, ini tulis. Ini yang memudahkan kita untuk mengerjakan data. Nah, kenapa dibuat begini, Bu? Nggak begini? Kalau begini, kamu nih balik lagi di sini ya. Misalnya ini. Nah, 1, 2, ada 2. Terus di sini misalnya ketemu lagi 6. Bingung nggak? Bingung, makanya disarankan untuk menggunakan huruf. Jadi garisannya itu begini. 1, 2, 3, 4. Kalau dia 5, rek. 1, 2, 3, 4, rek. Berarti dia 10. Nah, kemudian data tersebut kita sajikan dalam bentuk diagram. Diagram ini ada berapa banyak? Siapa yang tahu? Ada berapa banyak jenis diagram? Apa saja? Diagram batang dan diagram baris. Ada lagi yang lain yang tahu? Apa saja jenis-jenis diagram? Banyak sebetulnya jenis-jenis diagram. Cuma yang paling mudah untuk dipahami adalah diagram batang dan diagram garis. Kalau kita sudah bekerja, bisa saja kita membuat diagram yang berbentuk dong. Nah, tapi kalau untuk kalian siswa SD yang belajar adalah tentang diagram. Kemudian yang kita lakukan adalah membaca data pada tabel. Ini namanya apa? Tabel. Tabel apa? Tabel ekstrakurikuler. Ini tabel namanya. Ya, tabel tentang ekstrakurikuler. Yang pertama, ini tabelnya adalah isi tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian banyak siswa yang mengikuti. Cara membacanya, kalau disajikan tabel seperti ini, ada 12 siswa yang menyukai pramuka, terus ada 15 siswa yang menyukai futsal, 9 siswa yang menyukai taekwondo, 6 siswa yang menyukai PNS, dan 8 siswa yang menyukai tari. Coba 12, 15, 9, 6, 8. Betul nggak? 12, 15, 9, 6, 8. Ini cara membaca. Atau misalnya kalian ketemu soal.
tidak, silakan langsung digunting. Kita sepakati waktu untuk mewarnainya adalah 5 menit, cukup ya. 7 menit. 7 menit? Ya. 7 menit. Oke, silakan dikerjakan. Nomor 2. Ruang pengumpulan. Boleh. Atau turun. Lalu masukkan preparasinya. Misalnya strawberry, nanas, belimbing, ada apa lagi? Apel, anggur. Misalnya strawberry baru 1 muncul, 1. Terus nanas misalnya 5, terus belimbing 3, apel 7. Misalnya anggur 2, ya udah berarti 1, 5, 3, 7, 2. Saya 25. Ya. Jangan tinggi, melemparnya. Nah, sangat. Iya, 25 kali. Ya kan, kalau kabelnya sudah ada juga kan, tinggal diisi. Terus nanti buat begini kan. Ya. Oke, nanti baru setelah itu kamu sajikan ke dalam bentuk diagram gambar. Untuk diagram gambarnya boleh kamu warnai kalau memang sudah selesai. Diagram gambarnya boleh kamu warnai. Nah, seperti contoh ini, begini. Ya Ibu, nah diagramnya. Namanya papan statistik. Boleh diwarnai. Oh, berapa kali pengumpulannya?